Pak Salam, ini kita bicara OPT nih, tentunya kita mengerucutnya ke OPT yang di jagung. Nah, biar kita fokus deh. Oke. Apa saja sih? Mungkin dari sahabat Bisi dimanapun berada juga pengen tahu apa yang paling diwaspadai, karena hama dan penyakit banyak nih, walaupun di jagung. Nah, paling utama dan perlu diwaspadai itu OPT apa saja? Mungkin bisa dijelaskan, gitu Pak. Tapi kita secara umum aja ya, di jamur. Ternyata dia terbawa benih. Nah, Pak, ini yang menyebabkan kenapa bule juga penyebarannya cukup cepat ya? Cepat, gitu. Berarti kebetulan kami juga tadi ya, saya di lab juga bekerja dengan bule, betul ya, dengan PAU. Nanti saya kira petani juga karena petani jagung tiap hari berinteraksi dengan jagung, sudah banyak tahu juga. Cuma mungkin kalau boleh berbagi dengan yang kami lakukan di lab, karena kami juga melakukan cobaan di lab kemudian di lapang. Kalau terkait bule ini tadi dia seed treatment seedborne atau terbawa benih. Jadi memang mutlak harus ada perlakuan seed treatmentnya. Seed treatment ini bisa macam-macam, bisa bahan kimia atau kalau mau sekarang trennya ke biologi, bisa nanti dengan biologi. Tapi untuk bule sekarang sih kalau dulu material metalaksil atau metalaksil ya Pak ya. Sekarang mungkin sudah beralih, beberapa waktu lalu sudah ada penurunan, jadi sekarang memang dari dimetomop. Kalau Bisi atau MSC berarti punya yang pestisida yang berbahan aktif dimetomop. Dimetomop. Salah satunya Demop gitu ya. Demop itu kapal terbang itu ya? Betul, dari kapal terbang Demop ya. Berarti itu untuk salah satu pestisida untuk pengendalian atau seed treatmentnya itu Pak? Betul, jadi kan tadi saya sampaikan sebenarnya dari perusahaan sudah ada treatmentnya, tapi kan kondisi teman-teman petani berbeda-beda. Ada yang mungkin lahan sawah dia lebih cocok, agak yang kering, agak kurang. Nah, bagi teman-teman yang sudah menanam, tadi ada treatmentnya tapi bulenya masih ada, mungkin 10%, 20%, jadi perlu ditambahkan lagi. Atau biar lebih nyaman, lebih tenang gitu ya. Betul. Walaupun sudah ada treatmentnya di benihnya untuk lebih jaga-jaga gitu kan, tetap ditambahi lagi. Kenapa kita tidak langsung memberikan banyak Pak? Karena kan kalau di treatment banyak, terus nanti ada penyimpanan, takutnya nanti berpengaruh terhadap kualitas benihnya. Betul. Makanya ada penurunan kualitas. Betul, makanya kita beri yang standar sampai bisa menekan. Tapi ketika teman-teman di lapang, biasa nanam ada bule banyak, ya memang harus ditambahi lagi supaya tadi tenang. Gitu. Berarti di ambang batas aman saja ya, di seed treatmentnya itu simpan agar tidak mengurangi kualitas benih itu sendiri. Tapi setelah aplikasi di lapangan, para petani atau sahabat Bisi itu harus ditambahi dengan pestisida. Kalau dari kapal terbang tadi namanya Demop tadi. Iya, betul. Ya. Oke Pak, mungkin kalau itu dari sisi bule Pak. Kemudian dari kalau yang tadi dari seperti ulat itu kemungkinan untuk pestisidanya apa, yang bahan aktifnya apa bisa. Jadi kalau untuk pengendalian PAU atau ulat tentara ini Pak, karena ini hama yang relatif baru, jadi sempat dulu waktu saya berkunjung untuk mengkonfirmasi benar itu PAU atau bukan. Jadi saya bergabung dengan tim dari UGM, ada Pak Andi Trisyono, ada Dr. Suputa, tadi Prof. Andi. Ternyata memang di Lampung waktu itu sudah ada serangannya. Dan waktu itu cukup tinggi, 80-100%. Karena apa? Karena beberapa faktor, karena hama baru, jadi belum ada varietas jagung yang tahan. Jadi makanya semua varietas
dimakan. Diserang, Dan ya, memang diserang dia semua, ya. sangat rakus Pak, menyerangnya di fase awal vegetatif dan menyerangnya di titik tumbuh itu yang menyebabkan bisa menjadi gagal panen. Ya. Mungkin kita bandingkan Mati, ya. dengan ulat tongkol, mungkin dari dia menyerangnya nanti setelah terbentuk bentuk tongkol tongkolnya, dan ya. hanya berapa persen. Tidak Terus begitu penggerek batang, Batang. Austrinia juga hanya menggerek kecil, gerekannya tamat masih bisa tumbuh. tumbuh, Nah, si ya. pau ini dia menyerang titik tumbuh. Benar-benar dia Benar-benar rakus. habiskan Habis ya. itu. Dan setelah itu kita coba melakukan riset di BC, di lab dan di lapang. Ternyata ada satu bahan aktif yang efektivitasnya sangat bagus, Pak. Jadi untuk pau ini. Jadi kami mencoba emamectin benzoat. Kalau kapal terbang punya ya. Crumble crab itu, crumble crab ya. Itu Crumble crab. Ya, kalau pengujian di lab dosis 2 ml per liter itu sudah 100%. Semua instar. Jadi pau ini ada 6 instar. Ya. Ada 6 instar dan kita coba takutnya karena kan di lapang kita nggak bisa menentukan pengendalian, harapannya di instar 1 semua gitu ya Pak. Kalau itu instar yang rentan. Makanya kita coba, ternyata sampai instar 6 ketika di aplikasi memang langsung semua, langsung tuntas betul istilahnya. Iya, dan crumble crab ini saya kira dia juga translaminer. Kalau ulatnya di dalam dia masih bisa menembus kontak, kalau kontak nanti dia akan mati seperti itu. Kami risetnya nggak cukup mengendalikan untuk ulatnya, karena pertanyaan berikutnya Pak, sekarang ulatnya disemprot, bisa mati. Kalau dia bertelur Pak, gimana telurnya? Nah itu teman-teman ada aja ya Pak. Tapi itu berkah buat kita untuk berinovasi bekerja, berkreasi lagi untuk dipacu lebih berkembang lagi ya, tidak hanya ulatnya tapi telurnya. Ya, bagus juga ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan. Kita sudah nyoba, ternyata untuk ulat kita coba ada beberapa bahan, termasuk emamectin benzoat tadi, ternyata kurang cukup bagus kalau untuk ulat. Kami menemukannya adalah multitomil. Jadi punya kapal terbang juga. MSI itu ya, kapal terbang namanya multitomil. Bahan aktifnya metomil, Pak. Metomil. Betul. Jadi lebih dari yang tadi crumble tadi. Kalau ya? tadi crumble targetnya ke ulat, ke induknya atau ke orang tuanya ya. Iya. Sekarang kalau multitomil ini ke karena kan telurnya. Ulatnya mati, telurnya kalau tidak berdampak dia akan menetas dan itu menyerang kembali. Betul. Ya, jadi memang kalau mau itu. Jadi untuk mengendalikan yang telurnya itu pakainya multitomil atau metomil. Itu kalau ulatnya pakai crumble. Iya, itu. Ya. Pak Salam, tadi kan kita sudah bicara penyakit, ada bule. Ya, sudah dijelaskan bermacam-macam begini. Akibatnya begini-begini, lalu terus kemudian cara penanganannya pakai pestisanya seperti Demor dan lain sebagainya, sitrit kemudian hama juga sudah ada FAW tadi sudah dijelaskan. Nah, ini satu lagi kembali ke penyakit. Betul. Katanya penyakit yang juga perlu diwaspadai adalah busuk batang. Betul. Ini bagaimana pengendaliannya, sejauh mana sebenarnya pengaruhnya, bahayanya, kemudian pengendalian pakai pestisida apa, berbahan aktif apa. Mungkin ini bisa jelaskan agar clear semua Pak. Ini dari bule maupun dari FAW kemudian dari busuk batangnya. Ini Pak Salam, silakan. Ya. Untuk penyakit di batang jagung sebenarnya ada macam-macam ya Pak ya. Ada busuk pelepah. Itu penyebabnya jamur rhizoctonia. Itu gejalanya batang jadi kayak ada batiknya ya Pak ya, belang-belang seperti itu. Lerek-lerek gitu ya. Lerek-lerek betul. Garis-garisnya gitu ya. Dan kadang kita menemukan kayak bulat-bulat agak coklat ya Pak, itu sklerotiumnya. Di batangnya juga. Di batangnya nanti kalau serangan lanjut. Selain itu nanti ada serangan fusarium juga di batang. Nah, fusarium biasanya agak lebih bawah, agak kayak
genjur bahasa mana ya Pak ya? Apa Jadi, ya? Bawah. kayak basah ya Pak ya? Oh, lembek-lembek gitu ya? Ya, seperti itu. Agak lengket-lengket gitu Pak ya? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Kita harus mewaspadai busuk batang yang memang dia bukan patogen utama asalnya, tapi merupakan patogen yang potensial. Ini adalah busuk batang yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ya itu. Ya, bakterinya dulu disebut Erwinia chrysanthemi, tapi penamaan terbaru dia jadi Dikea dadantii di jagung. Nah, bedanya dengan jamur tadi, dia busuknya tadi agak lengket ya Pak ya, kalau kita pegang, agak lengket, ya. dan agak beraroma. Berarti bau. kalau yang tidak lengket tadi Fusarium. Fusarium. Ya. Berarti kalau ada busuk-busuk tapi agak lengket dipegang, Agak lengket, berarti mengarah ke ke Erwinia atau Dikea bakteri. Dan biasanya agak batangnya agak pecah seperti itu Pak, menemukan ada bau busuk atau ya bau busuk sama agak cracking, pecah seperti itu. Nah, retak, kayak retak gitu ya? Ya, kayak retak seperti itu. Dia juga kalau sudah menyerang biasanya gejala lanjutnya adalah tanaman langsung browning coklat kering ke semuanya, dan itu bisa cepat terjadinya. Sampai bawah sampai atas gitu ya? Sampai atas. Beda dengan Fusarium biasanya hanya di batang. Kalau ini bagian tertentu. Betul. Ini bisa sampai atas. Itu berarti menyerangnya dari pangkal ya Pak? Ya, dari pangkal batang. Pangkal dulu, betul. Kemudian terus nanti berkembang langsung sampai ke ujung gitu. Betul, sampai ujung, kering tapi agak basah. Ya, berarti gejalanya itu dari pangkal ya Pak? Dari batang, betul. Serangannya dari bawah. Tadi yang Bapak bilang tadi kalau dipegang agak lengket, agak bau. Agak bau, kemudian ada cracking, dan biasanya kita menemukan udah roboh seperti itu Pak, roboh. Dia karena kropos ya mungkin. Ya, kropos betul, karena menyerang di bagian dalam batangnya. Dia juga bersifat soil-borne patogen, bisa bertahan di tanah. Nah, karakter ini yang mengharuskan kita berpikir bagaimana cara pengendalian yang tepatnya seperti itu ya Pak. Tadi betul. Pertama adalah harus dipastikan dulu penyebabnya. Jadi kalau menemukan busuk agak basah, agak bau, nanti serangan lanjutnya tanaman kering semua, maka harus bakterisida. Yang dipakai jangan salah ya. Jangan sampai fungisida. Nanti sayang buang-buang. Dipahami dulu ya. Betul. Busuknya itu disebabkan apa? Betul. Ya. Karena memungkinkan patogen yang berbeda, gejala mirip atau sama. Kalau busuk batang ini bakteri, dulu sebenarnya kita punya streptomycin sulfat. Warrior dulu kita uji, bagus. Cuma karena dia antibiotik, jadi memang sudah tidak boleh beredar. Ya. Betul. Jadi mungkin kalau ada bakterisida itu diaplikasikan, silakan. Tapi kalau misalkan punya kita tembaga hidroksida, Kopside itu kan range-nya luas ya Pak, bisa fungisida, bisa bakterisida. Nah, itu juga bisa diaplikasikan, betul. Karena soil-borne tadi ya Pak ya, kita jagung biasa ngocor nggak Pak? Kalau kami diaplikasikan dikocor di awal. Begini Pak, kalau sebagian ini khususnya di Jawa ya Pak. Pertama di lapangan itu memang kalau di jagung itu kebanyakan, apalagi tak ada hujan Pak. Jadi dia aplikasi pupuknya dengan dikocor. Nah, apakah bisa diaplikasi bersamaan pupuk Kopside-nya itu, atau harus disendiri-sendirikan Pak? Bagaimana Pak? Sebenarnya kalau yang kompatibilitas beberapa bahan untuk Kopside dengan pupuk di lab kami belum. Tapi kalau mau pemilihan alternatif lain adalah penggunaan Trichoderma. Nah, Trichoderma ini juga dia salah satu teknik pengendalian yang aman ya Pak, karena menggunakan jasad hidup, tidak berbahaya dibanding chemical yang berlebihan tentunya ya Pak ya. Chemical kalau masih dalam taraf ambang batas ya memang dia untuk. Tapi kalau berlebihan juga ya berbahaya juga bagi tanaman itu sendiri gitu ya Pak ya. Trichoderma ini bisa dua kerjanya Pak. Dia
ke tanamannya, menginduksi ketahanan, betul, ya. memicu pertumbuhan yang lebih bagus. Misalkan akar lebih banyak, pertumbuhan daun lebih bagus, kan akhirnya batang itu lebih lebih kuat, kuat ya. seperti itu. Nah, itu bisa diaplikasikan berbarengan, Pak, baik dengan pupuk, dengan pestisida, lain, bahkan dengan herbisida, seperti itu. Iya. Bisa. Ada di kita punya ya, Pak? Kita punya, Pak, BC Trichoplus namanya. Iya, itu Trichoplus. bahan aktifnya dari Trichoderma, ya, Trichoderma herzianum itu bisa diaplikasikan juga, bisa untuk penyakit disebabkan jamur atau bakteri seperti itu. Jadi kita bisa kalau mau mengkombinasikan Trichoderma dengan pupuk atau Trichoderma dengan tadi Kukside bisa, karena kami sudah uji tidak masalah. Kalau pupuknya tidak dikocor, dicampur apa bisa, atau sebaiknya dikocorkan bersama pupuk, Pak? Aplikasi yang Aplikasi apa, Pak? untuk Trichoplus. Trichoplus itu bisa diaplikasikan dikocor dengan pemupukan yang kocor. Betul. Atau kalau pupuknya tabur, ini pupuk apa, Pak? Pupuk kandang atau Pupuk kimia. itu kami sudah coba, tidak ada masalah. Jadi kalau dicampurkan, Tapi betul juga Pak Salam. Jadi seperti kita lihat di lapangan yang terjadi itu, Trichoplus memang sangat bagus. Jadi, ini melenceng dari sedikit ya, dari jagung itu kemarin di padi juga aplikasikan ya. Mungkin nanti pembahasannya di padi, tapi ternyata memang kembali ke Trichoplus ini memang sangat bagus sih. Perlu sahabat petani juga perlu mencoba ini. Dengan mengantisipasi terutama yang busuk batang tadi disebabkan oleh bakteri tadi ya. Betul. Oke, sahabat visi dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita, bahasan-bahasan kita seputar dunia perjagungan dari sisi OPT atau organisme pengganggu tanaman bersama beliau Bapak Salam ya. Semoga obrolan kita bermanfaat dan tentunya sangat menarik bagi sahabat visi semua. Nantikan program podcast P3K berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan komentar, juga like-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan podcast ini. Sahabat petani, ikuti juga semua akun media sosial kami, baik di FB, IG, maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Sampai jumpa di episode P3K berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.